227 Jaga jarak 7. Gu Qingqing sontak menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang memanggilnya itu adalah Ni Zining. Pria itu juga mengenakan pakaian olahraga dan sepertinya juga sedang lari pagi. Gu Qingqing pun teringat bahwa Ni Zining juga tinggal di dekat sini. Hanya saja, ia tidak menyangka akan kebetulan bertemu dengan Ni Zining saat sedang lari pagi. Ngomong-ngomong, keduanya pernah menjadi teman sekelas sejak sekolah menengah atas hingga universitas. Meskipun mereka tidak belajar di jurusan yang sama di universitas, di satu semester biasanya masih ada kontak sesekali dalam himpunan mahasiswa dan jalinan komunikasi di organisasi tersebut lebih dekat daripada mahasiswa biasa. Selain itu, jika bukan karena hal itu, mungkin mereka berdua sekarang sudah berhubungan dan menjadi pasangan kekasih. Selamat pagi, Gu Qingqing mengangguk dan menyapa Ni Zining. Kemudian, ia segera meraih tali Wells kecil dan menegurnya. Kamu masih mau melarikan diri lagi nanti? Wells kecil mengisap hidung kecilnya. Sepertinya ia mengenali Ni Zining sebagai orang yang familiar, tetapi juga tidak terlalu akrab. Wells kecil duduk di antara mereka berdua dan menjulurkan lidahnya, seolah-olah ingin memisahkan mereka. Ni Zining jelas memiliki banyak hal yang ingin ia katakan pada Gu Qingqing. Akhirnya ia memiliki kesempatan seperti ini untuk bertemu Gu Qingqing. Bagaimana mungkin ia akan melepaskannya? Kamu keluar untuk membawa anjing jalan-jalan. Kebetulan aku juga sedang lari pagi. Jika tidak, bagaimana jika kita berjalan bersama? Gu Qingqing segera berkata, aku keluar bersama Leng Xicheng. Gu Qingqing menoleh dan melihat ke arah jalan di mana ia mengejar Wells kecil. Jalan kecil di hutan itu rumit. Kemudian, ia menoleh ke belakang lagi. Gu Qingqing sama sekali tidak tahu dari mana ia datang. Ni Zining melihat keraguan Gu Qingqing dan masih menyarankan, gunung ini tidak terlihat besar, tapi ada banyak pohon. Banyak jalan kecil juga. Jika kamu keluar bersama, senior, kita pasti akan bisa menemukannya jika berjalan menyusuri jalan utama. Gu Qingqing merasa sedikit kesulitan. Ia sudah menikah dengan Leng Xicheng. Lagi pula, Ni Zining juga sudah bertunangan dengan Su Zijin. Gu Qingqing selalu merasa, bukankah seharusnya mereka menghindari kecurigaan? Meskipun kita bukan kekasih, kita tetap saja berteman selama bertahun-tahun, kan? Kita masih teman sekelas. Waktu SMA, kamu adalah teman sebangkuku. Ni Zining memang memiliki banyak hal yang ingin ia katakan kepada Gu Qingqing. Ia ingin bertemu dengannya dan ingin menjelaskan kepadanya. Meskipun mereka berdua sudah tidak mungkin berhubungan lagi sebagai kekasih, dan bahkan jika ia hanya bisa melihat Gu Qingqing dari kejauhan, itu juga cukup baginya. Gu Qingqing mengangkat matanya, melihat ekspresi Ni Zining yang penuh harap dan memohon, lalu mengangguk dan menjawab, baik. Gu Qingqing membawa anjing dan Ni Zining berdiri di sampingnya. Keduanya berjalan dengan jarak sejauh satu lengan dari satu sama lain. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Hanya bel di kalung leher Wells kecil yang masih mengeluarkan suara. Ting, 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 ting. Sinar matahari pagi menembus dedaunan lebat dari atas pepohonan tinggi. Cahayanya menyelimuti mereka berdua dan angin bertiup pelan. Tercium aroma khas tanah hutan dan embun pagi. Suasana ini seolah-olah telah membangun dunia rahasia seperti surga yang hangat, lembut, dan manis. Seperti perasaan yang Gu Qingqing berikan kepada orang lain. Ni Zining menoleh untuk menatap Gu Qingqing. Waktu 3 tahun telah berlalu. Gu Qingqing yang awalnya pendiam dan rendah diri seperti sebongkah batu giok kasar kini telah diukir secara cermat oleh pengrajin terampil. Pada akhirnya, Gu Qingqing lambat laun menunjukkan tampilan yang tak tertandingi. Jika seseorang melihat Gu Qingqing secara sekilas, akan sulit untuk mengalihkan pandangannya. Bahkan, jika orang tua Ni Zining yang selalu meremehkannya dan begitu menyakitinya kini menghadapi penampilan barunya, bukankah mereka juga akan menghela napas lagi dan lagi? Ni Zining selalu tahu bahwa Gu Qingqing seperti bluegrass yang paling tidak mencolok di lembah kosong. Namun, selama ada seseorang yang merawat Gu Qingqing, ia bisa mekar menjadi bunga yang memesona hati. Sayangnya, orang itu bukan Ni Zining. Ada banyak hal yang ingin Ni Zining tanyakan. Tetapi, hal terakhir yang ia katakan pada Gu Qingqing masih saja sesuatu yang terdengar hambar. Dulu kita juga pernah bersama seperti ini, kan? 228 Jaga jarak 8. Ni Zining adalah teman sekelas Gu Qingqing semasa SMA. Meskipun mereka tidak memilih jurusan yang sama di universitas, Ni Zining masih mengambil program gelar ganda untuk belajar periklanan bersama Gu Qingqing dan Su Zijin. Tentu saja,
saat itu Su Zijin masih mengira bahwa Ni Zining sengaja memilih gelar ganda periklanan karena ingin bersamanya. Tetapi, siapa yang tahu bahwa tujuan Ni Zining sama sekali bukan Su Zijin. Tujuannya adalah Gu Qingqing. Gu Qingqing merasa sedikit aneh dan waspada. Ia menarik tali Wells, mengambil langkah kecil, dan berjalan menjauhinya. Sementara itu, Ni Zining malah menambahkan, seperti ini, dua orang berlari bersama di pagi hari. Aku ingat, waktu itu kamu berlari 3 km off-road. Aku juga ikut mendaftar. Saat masih menjadi mahasiswa baru, aku berpartisipasi dalam lomba olahraga. Lomba olahraga universitas berbeda dengan SMA. Selain itu, jurusan pendidikan jasmani terpisah dari jurusan lain. Seperti seisi jurusan periklanan, mereka juga harus berpartisipasi. Saat itu, Su Zijin sengaja menjebak Gu Qingqing. Ia diam-diam mendaftarkan Gu Qingqing untuk mengikuti lomba berlari 3 km off-road. Ketika nama daftar partisipan dibagikan, barulah Gu Qingqing mengetahui soal itu. Dari seluruh gadis di jurusan mereka, hanya Gu Qingqing yang mendaftar. Meskipun ia tidak ingin, ia harus pergi. Gu Qingqing tidak menyangka bahwa Ni Zining akan menemaninya berlari bersama. Namun, ia lebih tidak menyangka lagi bahwa Leng Xicheng sebagai kader himpunan mahasiswa kemudian menangkapnya karena melanggar peraturan menggunakan jalan pintas. Jika bukan karena insiden itu, Gu Qingqing juga tidak akan berada di himpunan mahasiswa bersama Leng Xicheng semasa kuliah dan mencoba mencari cara untuk mendekati Leng Xicheng. Sampai nantinya. Saat mengingat masa lalu, sikap waspada dan keterasingan di wajah Gu Qingqing akhirnya menjadi sedikit lebih mereda. Sementara itu, Ni Zining terus memiringkan kepala dan memperhatikan ekspresi Gu Qingqing. Saat ia melihat Gu Qingqing mengurangi kewaspadaannya, suasana hatinya juga menjadi senang. Matahari berangsur-angsur terbit. Pegunungan yang semula berkabut kini diterangi oleh hangatnya matahari. Kabut dan kesuraman juga perlahan-lahan menghilang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ni Zining tidak berbicara dan Gu Qingqing juga tidak menjawab. Kedua orang berjalan perlahan seperti ini. Setelah melewati tikungan, mereka bertemu dengan jalan yang sangat luas di depan. Ni Zining akhirnya tidak bisa menahan dan bertanya, "Qingqing, bagaimana kabarmu dalam 3 tahun ini?" Gu Qingqing terkejut dan segera mengangguk, "Cukup baik." Gu Qingqing tidak membohongi Ni Zining. Setidaknya, kehidupannya yang saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi kritis 3 tahun lalu yang membuat frustasi dan membingungkan. Gu Qingqing bisa makan dengan baik, tinggal di tempat yang baik, menggunakan barang-barang yang baik, dan berpakaian dengan baik. Ia tidak perlu bekerja karena selama ia melayani Leng Xicheng sebulan sekali, ia sudah bisa mendapatkan 10.000 RMB. Jika kakaknya menyebabkan masalah, akan ada seseorang yang membantunya. Berita skandal Leng Xicheng tak ubahnya seperti berita industri hiburan. Tanpa berita-berita ini, betapa membosankan hidup sehari-hari. Selama Gu Qingqing tidak menyukai Leng Xicheng, kehidupan ini benar-benar seperti surga. Sayangnya. Tapi, aku dengar, senior, dia di luar. Ni Zining juga memikirkan tentang masalah berbagai teman wanita Leng Xicheng. Saat ia mencari seseorang untuk bertanya tentang skandal Leng Xicheng, ia akan diberitahu tentang berbagai macam wanita Leng Xicheng seperti sedang menghitung permata. Ketika Ni Zining mengucapkan kata-kata itu, ia merasa seperti sedang menghasut hubungan suami istri mereka. Suami dan istri, tidak bisa menyalahkan Ni Zining jika ia terkejut. Sebenarnya, orang-orang yang mengenal Gu Qingqing dan Leng Xicheng juga tidak pernah merasa bahwa kedua orang ini akan bersama suatu hari nanti. Belum lagi, keduanya ternyata menikah muda secepat kilat. Sebuah kalimat sampai di ujung lidah Ni Zining dan akhirnya ia bertanya, "Qingqing, mengapa kamu menikah dengan senior saat itu?" Sementara itu, di sisi lain jalan pegunungan, Su Zijin juga menanyakan pertanyaan ini kepada Leng Xicheng, mengapa kakak Xicheng mau menikah dengan wanita itu. Selanjutnya bab 229 jaga jarak 9.